Bab 1271-1275. Bab 1271, Pemisahan. Semua orang dari suku Heaven Demon Phoenix saling memandang setelah melihat kelompok Xiao Yan menghilang ke dalam garis retakan spasial. Tak satu pun dari mereka berani membuka mulut untuk menghentikan kelompok Xiao Yan. Penatua Huang, apakah kita akan membiarkan mereka pergi dengan buah asal naga Phoenix? Pria berambut putih itu mengatupkan giginya dan berbicara dengan wajah yang sangat tidak mau. Apakah Anda punya solusi? Apakah Anda akan maju dan mempertaruhkan hidup Anda untuk bertarung dengan orang itu? Kemungkinan kita tidak akan bisa menyakitinya bahkan jika kita semua di sini akhirnya mati. Hati Huang Xuan saat ini dipenuhi dengan kemarahan. Seekor bebek yang telah mencapai mulutnya akhirnya terbang menjauh. Selain itu dengan keras memberinya 2 tamparan sebelum terbang menjauh. Bagaimana itu bisa membuatnya tenang? Tanpa diduga, gadis kecil itu sebenarnya dari suku naga kekosongan kuno. Jika bukan karena dia, buah asal naga Phoenix itu pasti ada di kantong suku Heaven Demon Phoenixku. Feng Qing'er mengatupkan gigi peraknya dengan lembut dan berkata, lagi pula kali ini, suku telah mengirim begitu banyak ahli. Jika kita akhirnya kembali dengan kegagalan. Huang Xuan menarik napas dalam-dalam beberapa kali. Kekuatan mereka telah membuatnya tenang. Sesaat kemudian, tatapannya beralih. Dia tiba-tiba berbalik dan berjalan menuju koridor. Penatua Huang, kelompok Feng Qing'er terkejut ketika mereka melihat ini. Ayo pergi, kita akan kembali ke bis spiritual barrier dan menggeser kerangka Heaven Phoenix kembali. Kami tidak dapat kembali dengan tangan kosong, apapun yang terjadi. Dengan hal-hal ini, kita setidaknya dapat memblokir mulut beberapa orang, terlepas dari apakah itu berguna atau tidak. Ekspresi Huang Xuan suram. Dia melambaikan lengan bajunya dan berjalan menuju koridor. Feng Qing dan yang lainnya di belakang hanya bisa mengikuti. Kerangka-kerangka itu telah mengalami bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Itu sudah menjadi limbah. Itu mungkin tidak berguna bahkan jika mereka membawanya kembali. Hantu tua Zai Xing juga memiliki ekspresi gelap dan dingin saat dia melihat anggota suku Heaven Demon Phoenix pergi dengan cepat. Matanya menatap tempat di mana kelompok Xiao Yan telah menghilang dan berbicara dengan suara yang padat, Xiao Yan, tunggu saja. Kami akan segera bertemu lagi. Pada saat itu, Anda dan Paviliun Bintang Jatuh akan hancur total. Petik 2. Hantu tua Zai Xing berhenti tinggal lebih lama lagi setelah suaranya yang ganas terdengar. Dia membalikkan tubuhnya dan bergegas menuju pintu keluar sisa-sisa. Ruang di puncak gunung yang berjarak 50 km dari Bone Mountain Range tiba-tiba berfluktuasi. Segera, garis retak spasial hitam gelap tiba-tiba muncul. Banyak sosok bergegas keluar dari dalamnya. Terima kasih Tetua Hei King atas bantuanmu. Xiao Yan menangkupkan tangannya ke arah pria besar yang kuat dan tertawa setelah mendaratkan kakinya di puncak gunung. Tidak apa, sebelum saya pergi, orang-orang tua dari suku itu telah menginstruksikan saya untuk berterima kasih kepada Anda karena telah merawat Ziyan selama bertahun-tahun ini. Suku Naga Void kuno saya akan membalas budi ini kepada Anda jika kami memiliki kesempatan. Hei King melambaikan tangannya dan berkata, Penatua Hei King terlalu sopan. Saya melihat Ziyan seperti seorang adik perempuan. Merawatnya adalah sesuatu yang harus aku lakukan. Xiao Yan berbicara dengan serius. Dia tidak menyadari bahwa yang terakhir akan memiliki status seperti itu ketika dia berkenalan dengan Ziyan saat itu. Saat itu, dia benar-benar merasa bahwa gadis ini imut dan sesuai dengan seleranya. Inilah alasan mengapa dia sangat memperhatikannya. Status gadis ini sedikit istimewa. Dia sangat penting bagi suku saya. Oleh karena itu tidak banyak yang terjadi padanya. Anda dapat dengan aman membawanya ke dataran tengah dan mengizinkannya untuk menghubungi suku tersebut. Ini bisa dianggap sebagai bantuan besar bagi kami. Hei King melirik Ziyan di samping sebelum menggelengkan kepalanya dan berkata, Baiklah, aku tidak akan berbicara denganmu tentang cara ini. Hei King di sini dan Hei King di sana, bahkan aku merasa kesal. Bagaimanapun, suku Naga Void kuno akan membalas budi Anda di masa depan. Tempat ini agak jauh dari pegunungan Bon. Pada saat itu, Anda semua hanya perlu menuju ke timur dan Anda dapat meninggalkan Beast Region. Namun, Ziyan harus kembali bersamaku ke suku kali ini. Mengapa? Saya tidak akan kembali. Tempat itu sama sekali tidak menyenangkan. Ziyan merajut alisnya yang tertekuk.
Dia menggelengkan kepalanya seolah-olah itu adalah masalah besar. Tidak ada gunanya memberitahuku ini. Kali ini, itu adalah perintah yang dikeluarkan oleh orang-orang tua itu. Mereka mengatakan bahwa Anda sudah cukup bersenang-senang. Anda belum menyelesaikan warisan naga kuno. Kali ini, Anda harus menyelesaikan warisan sebelum Anda bisa keluar. Selain itu, Anda saat ini telah menemukan buah asal naga Phoenix. Kamu juga harus menangani hal ini. Hei King merentangkan tangannya dan berkata. Wajah kecil Ziyan dipenuhi dengan kepahitan serta keengganan. Dengan kekuatanmu saat ini, kamu hanya akan menjadi bebannya jika kamu mengikuti di samping Xiaoyan. Anda mungkin akan membebani mereka sampai sesuatu yang tidak terduga terjadi suatu hari nanti. Ini bukan sesuatu yang kamu senang lihat, kan? Hei King berkata sambil tersenyum. Begitu kamu menyelesaikan warisan, kekuatanmu pasti akan melambung tinggi. Pada saat itu, tidak ada yang akan menghentikan Anda untuk keluar. Anda dapat datang dan menemukan kelompok Xiaoyan dan bahkan dapat benar-benar membantu mereka. Ziyan terkejut ketika dia mendengar ini. Dia segera menundukkan kepalanya dengan putus asa dan berkata, baiklah, kamu menang. Aku akan kembali bersamamu. Xiaoyan melirik Hei King. Orang ini mungkin tampak kasar tetapi dia juga cukup licik. Kata-katanya langsung mengenai titik lemah Ziyan, menyebabkan dia tidak punya pilihan selain ke puncak. Hei King tampaknya telah merasakan pikiran Xiaoyan. Dia membuka mulutnya dan tersenyum padanya. Setelah itu, tatapannya beralih ke Xiong Zhan dan berkata, orang besar ini juga harus pergi. Beruang naga kuno. Saat itu juga merupakan suku yang berafiliasi dengan naga Void kuno kami. Ikuti saya kembali dan Anda akan mendapatkan manfaat yang cukup besar. Hihi. Saya akan mendengarkan perintah tetua Hei King. Xiong Zhan mengusap kepalanya dan tertawa konyol. Dia tidak dapat membentuk perlawanan apapun di depan naga Void kuno yang matang. Kalau begitu, kita harus berpisah di sini. Xiaoyan menangkupkan kedua tangannya dan berkata sambil tersenyum. Ziyan, kamu harus berlatih dengan benar. Dokter peri kecil mengusap kepala Ziyan dan berkata sambil tersenyum. Yang terakhir hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan putus asa. Sebelum aku pergi, aku harus mengingatkanmu untuk berhati-hati dengan Hall of Soul. Saat ini, kalian semua dapat dianggap sebagai musuh mereka. Anda harus lebih berhati-hati. Jangan biarkan dirimu mendarat di tangan mereka. Hei King mengangguk, ragu sejenak dan tiba-tiba berkata, ayah saya masih di tangan mereka. Aku harus menyelamatkannya tidak peduli apa. Xiaoyan menjawab dengan lembut. Hei King terkejut. Dia segera mengangguk pelan dan berkata, kalau begitu, aku tidak akan mengatakannya lagi. Mari kita ucapkan selamat tinggal di sini. Setelah mengatakan ini, ruang di sekitar Hei King menjadi terdistorsi. Garis retak spasial sekali lagi muncul. Ayo pergi. Hei King melambaikan tangannya, berbalik dan memasuki garis retakan. Xiong Zhan mengikuti dari belakang. Ziyan berjalan di jalan yang buruk dan melihat kelompok Xiaoyan dengan sedikit enggan. Dia mengepalkan tangan kecilnya erat-erat dan berbicara dengan serius, Xiaoyan, aku pasti akan lebih kuat darimu saat aku keluar lagi. Pada saat itu, Anda harus memurnikan pil untuk saya makan setiap hari. Haha, Ziyan tertawa dengan cara yang indah dan konyol menjelang akhir. Setelah itu, dia berhenti tinggal lebih lama lagi. Dia berbalik dan berjalan ke garis retak spasial. Ci, garis retak itu mengeluarkan suara, ci, dan dengan cepat menghilang setelah Ziyan memasuki garis retakan spasial. Xiaoyan memiliki perasaan melankolis saat dia melihat tempat di mana kelompok Ziyan menghilang. Dengan hilangnya gadis kecil ini, tampaknya akan ada lebih sedikit kegembiraan di sekitarnya. Ayo pergi. Kami memiliki misi kami sepenuhnya berhasil kali ini. Buah bayi jiwa ada di tangan kita. Akhirnya ada solusi untuk masalah jiwa guru. Setelah tertekan sejenak, Xiaoyan sekali lagi menguatkan dirinya. Dia melambaikan tangannya dan tertawa terbahak-bahak. Setelah itu, dia melompat dan bergegas ke udara, berubah menjadi sinar cahaya yang dengan cepat melesat menjauh dari Beast Regent. Dokter peri kecil dan yang lainnya juga dengan cepat mengikuti dari belakang. Keuntungan dari perjalanan ke peninggalan kuno kali ini telah jauh melebihi harapan kelompok Xiaoyan. Mereka tidak hanya berhasil mendapatkan buah bayi jiwa tetapi mereka bahkan beruntung mendapatkan pil bis yang sangat berharga itu. Jika hal ini dipersiapkan dengan benar, cepat atau lambat akan naik ke tingkat tier 9 yang sebenarnya. Pada saat itu,
Itu akan benar-benar dapat menghidupkan kembali orang, mengubah hidup mereka dan efek magis yang tak terbayangkan lainnya. Tentu saja, keuntungan terbesar secara alami adalah 3 tulang rusuk yang telah dikeluarkan dari kerangka Doseng. Ketiga tulang rusuk itu menyembunyikan keterampilan Do kelas Tian yang sebenarnya. Namun, Xiao Yan saat ini tidak punya waktu untuk segera menguraikannya. Semuanya hanya dapat dipelajari dengan cermat begitu mereka kembali ke paviliun bintang jatuh. Saat ini, mereka telah menyinggung suku Heaven Demon Phoenix dan suku Python Nine Serene Deep Ground, 2 suku terbesar di dalam Beast Region. Faksi-faksi ini memiliki banyak telinga dan mata di dalam Beast Region. Oleh karena itu, kelompok Xiao Yan tidak berani tinggal lama di tempat ini. Setelah berpisah dengan kelompok Hei King, mereka langsung bergegas keluar dari Beast Region dengan melakukan perjalanan sepanjang malam. Dengan kecepatan perjalanan mereka yang cepat ini, mereka telah benar-benar meninggalkan wilayah-wilayah binatang hanya dalam sehari. Setelah meninggalkan daerah Beast Region, Xiao Yan pertama-tama memikirkan cara untuk mengirimkan beberapa informasi ke kelompok Mu Qingluan, yang masih tersisa di Beast Region menunggu berita. Setelah itu, dia memimpin kelompok dan melakukan perjalanan kembali ke paviliun bintang jatuh. Sosok tua duduk di atas batu besar di puncak gunung di belakang paviliun bintang jatuh. Sosok lelaki tua itu sedikit ilusi. Namun, ada tekanan spiritual yang besar dan kuat yang samar-samar menyebar darinya. Tidak ada orang lain di dalam paviliun bintang jatuh ini, selain Yao Lao, yang memiliki kekuatan spiritual yang begitu kuat. Orang tua, saya telah diam-diam melakukan kontak dengan beberapa iblis tua, yang memiliki hubungan yang cukup baik dengan Anda saat itu. Mereka telah menjawab bahwa selama Anda dapat memulihkan kekuatan Anda, mereka akan menjadi pejabat tamu paviliun bintang jatuh. Feng Zunze berjubah hijau tertawa dari belakang Yao Lao. Aye, jika aku bisa memulihkan kekuatan puncakku, paviliun bintang jatuh akan memiliki kekuatan yang harus dianggap serius oleh Hall of Soul. Dengan keamanan yang terjamin, mereka secara alami akan bersedia. Yao Lao tersenyum dan tidak merasa terkejut. Feng Zunze mengangguk sedikit. Dia merenung sejenak dan berkata, sudah lama sejak kelompok Xiao Yan menuju ke Beast Region. Saya ingin tahu apakah buah bayi jiwa telah diperoleh. Dikabarkan bahwa cukup banyak ahli yang tertarik pada sisa-sisa kali ini. Petik 2. Kamu bisa yakin. Yao Lao tersenyum tipis. Dia perlahan membuka matanya yang tertutup dan melihat ke arah pintu masuk dunia bintang. Riak kecil telah muncul di tempat itu. Feng Zunze terkejut saat melihat kepercayaan besar Yao Lao pada Xiao Yan. Segera, dia mengikuti mata yang terakhir dan melihat ke atas, hanya untuk melihat bahwa ruang di sana perlahan dibuka. Beberapa sosok yang familiar perlahan-lahan berjalan masuk. Dari kelihatannya, kelompok Xiao Yan, yang telah kembali ke paviliun bintang jatuh dengan lelah. Orang tua, selamat. Harapanmu akan segera terpenuhi. Feng Zunze tersenyum kecil. Dia dengan lembut berbicara dengan suara iri, kamu telah menemukan murid yang baik. Bab 1272, Tato Misterius. Tubuh Xiao Yan perlahan mendarat di puncak gunung belakang. Dia memandang Yao Lao, yang duduk di atas batu besar dan tersenyum padanya. Sambil menangkupkan kedua tangannya, dia berkata, kami telah memenuhi harapan kami. Feng Zunze di samping tanpa sadar menghela nafas berat saat mendengar kata-kata Xiao Yan ini. Dia mengangkat jempol ke arah Xiao Yan dan tertawa, bagus. Apa kamu baik-baik saja? Yao Lao tersenyum bertanya. Ini dapat diringkas penuh dengan kejutan tetapi tidak ada bahaya. Xiao Yan merentangkan tangannya dan meringkas masalah di dalam sisa-sisa. Ini adalah aula jiwa lagi. Yao Lao sedikit mengangguk. Rasa dingin melonjak di matanya. Xiao Yan tersenyum. Dia menjentikkan jarinya dan sebuah kotak kayu muncul di tangannya. Setelah itu, kotak kayu itu digantung di langit sebelum mendarat dengan lembut di depan Yao Lao. Itu secara otomatis dibuka. Cahaya keemasan keluar darinya sebelum mengungkapkan bayi itu seperti buah emas di dalam kotak. Itu memang buah bayi jiwa. Selain itu, ini adalah buah bayi jiwa kelas emas kualitas terbaik. Bahkan dengan ketenangan Yao Lao, matanya tanpa sadar menunjukkan kegembiraan saat melihat buah emas ini. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Buah bayi jiwa memiliki 2 tingkatan. Mereka adalah buah bayi jiwa tingkat perak dan buah bayi jiwa tingkat emas. Yang pertama memiliki kualitas yang lebih rendah sedangkan yang kedua memiliki efek obat yang lebih kuat. Buah bayi jiwa yang ditemukan Xiao Yan di dalam hutan kuno adalah jenis yang terakhir.
Dengan buah bayi jiwa tingkat emas ini, kemungkinan semua esensi aura spiritual yang telah Anda habiskan akan terisi kembali sepenuhnya. Feng Zunze membelai jenggotnya dan tertawa. Guru, Anda harus melakukan retret hari ini dan mencoba untuk mengisi kembali esensi aura spiritual Anda secepat mungkin. Dengan begitu, kita bisa mulai memurnikan tubuh, kata Xiaoyan. Yao Lao sedikit mengangguk. Matanya melihat ke arah Xiaoyan sebelum dia berbicara dengan lembut. Anak kecil, apakah kamu merindukan ayahmu? Xiaoyan terkejut ketika mendengar Yao Lao tiba-tiba berbicara tentang cara ini. Segera, dia menjadi diam. Dia menekan bibirnya dengan erat dan rasa bersalah yang dalam hadir di matanya. Xiao Zhan adalah ayahnya. Garis keturunan yang sama mengalir di dalam tulang mereka. Yang terakhir sangat menyayanginya ketika dia masih muda. Bahkan saat dia berada di titik terendah dalam hidupnya, cinta itu tidak berkurang karena alasan apapun. Ini karena mereka adalah ayah dan anak. Dua kata sederhana itu mewakili hubungan darah yang tidak bisa dihilangkan oleh apapun. Jika dia menghitung waktu ayahnya jatuh ke tangan Hall of Soul bahkan lebih lama dari Yao Lao berada di sini. Ketika ayahnya ditangkap saat itu, Xiaoyan hanyalah seorang pemuda yang lembut, yang menyerbu gunung awan berkabut dengan perutnya yang dipenuhi amarah. Xiao Zhan memiliki harapan besar untuk Xiaoyan sejak Xiaoyan masih muda. Dia akhirnya percaya bahwa Xiaoyan akan mengubah klan Xiao dan membiarkan klan ini, yang terus menurun, untuk benar-benar menjadi kuat. Xiaoyan saat ini telah menjadi ahli tingkat atas yang terkenal di dataran tengah. Dengan kekuatan kelas Douzun, itu sudah cukup baginya untuk menjadi eksistensi seperti legendaris di dalam kekaisaran Jiama. Dari sudut pandang tertentu, tampaknya dia telah mencapai harapan yang dimiliki Xiao Zhan saat itu. Sayangnya, yang terakhir tidak dapat melihat putranya melonjak saat ini. Aku akan menyelamatkan ayahku. Ini adalah janjiku kepada kakak laki-laki dan kakak laki-laki kedua. Saya tidak memiliki wajah untuk kembali dan melihat mereka jika saya tidak dapat menyelamatkan ayah. Xiaoyan berkata dengan lembut. Suaranya sedikit serak. Gunung besar yang dikenal sebagai Hall of Soul ini telah menekan bahunya sejak dia masih muda. Untungnya, itu tidak membuatnya pingsan. Sebaliknya, dia telah berkembang pesat di bawah tekanan semacam ini sampai dia mencapai tahap ini hari ini. Guru akan membantumu, bahkan jika harganya adalah nyawaku yang lama ini. Yao Lao dengan lembut menepuk bahu Xiaoyan dan tertawa. Jika ayahmu tahu bahwa bocah lelaki itu saat itu sudah menjadi ahli independen, kemungkinan dia akan sangat bahagia. Xiaoyan tersenyum. Dia mengedipkan matanya dan menahan perasaan yang agak asam. Dia segera bertanya, apakah guru mengetahui di mana ayah dipenjara di dataran tengah? Itu tidak ada di manapun di dataran tengah. Yao Lao menggelengkan kepalanya dan berkata. Xiaoyan terkejut saat mendengar ini. Dia mengerutkan kening dan bertanya, apa maksudmu? Aku juga tidak yakin mengapa Hall of Soul sangat menghargai ayahmu. Aku hanya bisa menebak bahwa itu pasti karena batu giok kuno yang bersamamu. Yao Lao sedikit mengernyitkan alisnya dan berkata, klan Gu memiliki alam Gu sementara kekuatan dan fondasi Hall of Soul tidak kalah dengan klan Gu. Guru, maksudmu, Hall of Soul juga dapat membuat wilayah mereka sendiri. Xiaoyan sedikit terkejut saat dia berkata. Alam jiwa, Yao Lao mengangguk dengan lembut dan menjawab dengan lembut, namun, para ahli yang menyadari alam jiwa hanya sedikit bahkan di dataran tengah. Adapun pintu masuk ke Soul Realm, bahkan aku tidak menyadarinya. Ayahku, telah dipenjara di Soul Realm. Xiaoyan menuntut dengan suara yang dalam. Ya, tinju di bawah lengan Xiaoyan mengencang sedikit. Jarinya dengan lembut menggosok cincin penyimpanannya. Sebuah batu giok kuno dengan aura kuno diam-diam muncul di tangannya. Si Ancient Gods Jade, target dari Hall of Soul. Namun, tidak dapat merasakan apa gunanya benda ini setelah memilikinya selama bertahun-tahun. Selain ketika dia berlatih jauh di bawah menara Akademi Jianan saat itu ketika batu giok kuno ini menunjukkan beberapa aktivitas yang tidak biasa, itu tidak pernah muncul untuk kedua kalinya bahkan setelah bertahun-tahun. Faksi Hall of Soul sangat besar dan misterius. Berdasarkan penyelidikan saya, dikabarkan bahwa Hall of Soul memiliki nama lain sejak lama. Yao Lao menyipitkan matanya sedikit dan berkata dengan lembut. Klan Hun. Klan Hun. Tangan, yang digunakan Xiaoyan untuk memegang batu giok kuno, bergetar. Dia berkata, mungkinkah itu diturunkan dari zaman kuno seperti klan Gu? Aku tidak terlalu yakin tentang ini, namun, pacar kecilmu itu mungkin.
Mengetahui beberapa berita, Yao Lao menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Semakin dia berhubungan dengan Hall of Soul, semakin dia merasakan misteri dan keanehan dari faksi ini yang terjalin di seluruh benua. Sun Area, Xiao Yan sedikit mengangguk. Aku hanya bisa memberitahumu sebanyak ini. Namun, terlepas dari bagaimana hubungan antara Anda dan Hall of Soul nantinya, guru pada akhirnya akan berdiri di belakang Anda, bahkan, jika saya harus mempertaruhkan kehidupan lama saya ini. Yao Lao tersenyum kecil. Dia menepuk bahu Xiao Yan. Setelah itu, dia memegang kotak kayu, meletakkan tangannya di belakangnya dan perlahan berjalan menuruni gunung. Xiao Yan tersenyum saat melihat punggung Yao Lao dan Feng Zunze. Dia menarik napas dalam-dalam dan melihat ke arah langit. Sebuah tekad secara bertahap melonjak di wajahnya. Ayah, terlepas dari seberapa kuat Hall of Soul, aku masih akan menyelamatkanmu. Tunggu aku. Yao Lao memilih untuk segera mundur setelah mendapatkan buah bayi jiwa. Hanya jika aura spiritual esensinya diisi ulang, dia dapat benar-benar mendapatkan kembali kekuatan puncaknya. Selain itu, dia bahkan mungkin memiliki potensi dan harapan untuk maju ke kelas Doseng di masa depan. Setelah Yao Lao melakukan retret, kelompok Xiaoyan pertama-tama beristirahat selama beberapa hari. Mu Qingluan dan yang lainnya buru-buru bergegas kembali ke paviliun bintang jatuh selama beberapa hari ini. Mereka menghela nafas lega ketika mereka mendengar bahwa misi itu berhasil. Setelah beristirahat selama beberapa hari dan mendapatkan kembali kekuatan puncaknya, Xiao Yan sekali lagi mengalami sakit kepala. Kali ini, sakit kepalanya disebabkan oleh racun di dalam tubuh Qinglin. Racun pengikis hati Kaisar Piton adalah racun yang sangat terkenal di dataran tengah. Racun jenis ini dikabarkan tidak memiliki penawarnya. Namun, Xiao Yan juga mengatakan bahwa tidak ada racun tanpa penawarnya di dunia ini. Hanya saja penawarnya belum ditemukan. Karena ini, dia telah membenamkan kepalanya di banyak buku obat yang ditinggalkan Yao Lao. Dia bahkan meminjam buku 7 warna racun yang diperoleh dokter peri kecil saat itu untuk dipelajari. Meskipun racun mematikan ini membuatnya sakit kepala, untungnya surga memberi penghargaan kepada mereka yang berusaha. Setelah mencari 4-5 hari dalam kegelapan total ini, Xiao Yan akhirnya meraba-raba metode untuk menghilangkan racun. Ada gua gunung yang tenang dan sejuk di gunung belakang paviliun bintang jatuh. Di tengah gua ada kolam kecil yang dibangun dengan batu. Pada saat ini, air jernih menggelegak di dalam kolam. Tampaknya kolam itu mendidih. Xiao Yan sesekali mengeluarkan bubuk atau cairan obat saat dia berdiri di sisi kolam. Setelah itu, dia akan menuangkannya ke dalam kolam. Air jernih di dalam kolam secara bertahap berubah menjadi warna merah pucat. Baru kemudian dia berhenti. Dia membalik tangannya dan botol giok kecil melintas dan muncul. Bagian dalam botol giok mengandung zat yang kaya seperti energi murni. Aduh, melihat botol giok ini, binatang kecil seputih salju di dada Xiao Yan segera mengeluarkan suara dewasa. Saat ini, ekspresi kulit pohon kecil itu sangat lamban. Bahkan bulunya menjadi lebih pucat. Itu menyebabkan seseorang merasakan sakit hati ketika melihatnya. Yakinlah bahwa aku akan memberimu kompensasi setelah ini. Xiao Yan tertawa pahit. Dia mengeluarkan beberapa pil dari cincin penyimpanannya dan memasukkannya ke dalam mulut Pilbis. Baru kemudian yang terakhir pulih sedikit. Xiao Yan menghela nafas lega saat melihat ini. Dia benar-benar telah menghabiskan banyak usaha untuk membuat orang ini menyumbangkan darah. Blub-blub. Botol giok dimiringkan dan cairan perak perlahan menetes ke bawah. Akhirnya, itu mendarat di kolam renang. Segera, suara mendesis yang menusuk telinga dipancarkan. Setelah cairan diteteskan ke dalamnya, gelombang riak energi yang sangat murni segera menyebar dari dalam kolam. Qinglin, lepaskan pakaianmu dan masuk ke kolam. Jika kamu bisa menyerap semua energi ini, itu seharusnya bisa menstabilkan kekuatanmu sepenuhnya di kelas Dousun. Xiao Yan menyimpan botol giok itu, menoleh dan tersenyum berbicara kepada Qinglin di sampingnya. Qinglin awalnya terkejut ketika dia mendengar ini. Kemerahan cerah segera muncul di wajahnya. Saya mengerti. Xiao Yan juga tersenyum ketika dia melihat sikapnya ini. Dia berbalik dan berkata, karena kebutuhan untuk selalu menambahkan berbagai bubuk obat, saya khawatir saya tidak bisa pergi. Ya, wajah Qinglin merah saat dia mengakui dengan suara seperti semut. Setelah itu, dia dengan cepat melepas pakaiannya. Dengan percikan, dia melompat ke kolam kecil dengan lincah. Xiao Yan menoleh hanya setelah mendengar suara percikan air. Tatapannya melihat ke arah kolam,
hanya untuk melihat Qin Ling hanya mengungkapkan kepalanya di atas air. Rambut panjangnya menjadi basah dan menempel di wajahnya, menambahkan pesona yang memikat padanya. Masukkan status latihanmu dan serap kekuatan obat di dalam kolam. Xiao Yan berbicara dengan lembut. Rasa malu dan kecemasan di hati Qin Ling sedikit demi sedikit melemah saat dia mendengar suara lembut dan lembut Xiao Yan ini. Dia menstabilkan pikirannya saat dia menutup kedua matanya dan perlahan memasuki mode latihannya. Xiao Yan tersenyum sedikit saat melihat Qin Ling berhasil memasuki kondisi latihannya. Dia baru saja akan bangun ketika matanya tiba-tiba mendarat di punggung mulus yang diekspos Qin Ling di atas permukaan air. Ketika kabut air kolam naik, tato misterius juga samar-samar muncul di punggungnya. Tato ini tampak seperti ular piton besar yang bercokol jika dilihat dengan cermat. Namun, ular sanca besar ini tampaknya memiliki 9 kepala. Selama waktu Xiao Yan mengamati tato misterius dengan cara tertegun, mata ular yang tertutup dari salah satu kepala ular berkepala 9 tiba-tiba terbuka pada saat ini. Segera, perasaan brutal melonjak di dalam hati Xiao Yan tanpa peringatan sebelumnya, menyebabkan matanya segera berubah menjadi merah darah. Xiao Yan menjadi berhati-hati setelah kebrutalan muncul sesaat. Tubuhnya dengan cepat ditarik ke belakang dan matanya juga buru-buru berpaling dari tato itu. Mata Xiao Yan berangsur-angsur pulih menjadi normal setelah mengalihkan pandangannya. Dia dengan lembut menelan seteguk air liur. Hatinya dipenuhi dengan kejutan. Mengapa ada hal yang begitu ganas di tubuh King Lin? Bab 1273, Ular Surga Kuno. Xiao Yan akhirnya menghela nafas lega seiring menghilangnya perasaan brutal secara bertahap di dalam hatinya. Dia ragu-ragu sejenak sebelum matanya sekali lagi dengan hati-hati berbalik ke arah punggung King Lin. Namun, kali ini dia lebih berhati-hati. Dia mengunci pikirannya dan api ungu coklat perlahan menyebar dari dalam tubuhnya. Tato misterius di punggung halus King Lin di dalam kabut panas kolam yang samar-samar juga menjadi terlihat sebagian. Mata ular dari ular berkepala 9 itu sekali lagi tertutup. Oleh karena itu, jenis perubahan tak terduga dari sebelumnya tidak muncul sekali lagi. Xiao Yan sedikit mengernyitkan alisnya. Dia fokus dengan penuh perhatian pada tato misterius itu. Tato harus cukup besar karena hanya sebagian dari tubuh ular berkepala 9 yang terlihat di atas permukaan air. Jelas, tubuhnya yang melengkung masih berada di bawah air. Xiao Yan fokus pada ular berkepala 9 yang misterius ini. Hatinya merasa sangat kehilangan. Dia belum pernah mendengar tentang binatang ajaib dengan bentuk seperti itu di benua saat ini. Terlebih lagi, dari aura ganas yang sepertinya menyebar dari magical beast ini yang menyebabkan dia tidak memiliki pertahanan apapun ketika dia tertangkap basah, jelas bahwa ini bukanlah magical beast biasa. Benda ini, apa sebenarnya itu? Xiao Yan merajut alisnya erat-erat. Namun, dia masih bingung beberapa saat kemudian. Bentuk aneh ini, bahkan piton 9 tenang deep ground tidak terlihat seperti ini, bukan? Xiao Yan hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya dan menekan keraguannya di dalam hatinya setelah berpikir lama dengan cara yang sia-sia. Ketika King Lin bangun, dia bisa bertanya padanya. Dia harus menyadari situasi yang tepat. Pikiran ini melintas di hati Xiao Yan dan dia juga menghentikan pikiran sia-sia ini. Dia melirik warna di dalam kolam dan sekali lagi mengeluarkan botol giok kecil dari cincin penyimpanannya. Dia menuangkan cairan merah pucat dari dalam. Mencoba untuk sepenuhnya menghapus racun pengikis hati Kaisar Piton dari tubuh King Lin melibatkan proses yang cukup rumit. Untungnya, Xiao Yan saat ini dianggap sebagai guru alkemis sejati. Jika itu orang lain, kemungkinan orang itu mungkin benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk membantu King Lin mengeluarkan racun. Meskipun Xiao Yan jelas menyadari bahwa upaya untuk menyingkirkan racun pengikis hati Kaisar Piton sangat merepotkan dan menghabiskan waktu, dia tidak menyangka bahwa dia akan menghabiskan 4 hari. Xiao Yan tetap berada di dalam gua selama 4 hari ini. Jumlah bahan obat yang telah dibuang ke kolam berjumlah lebih dari beberapa ratus. Energi murni yang menakutkan meresap ke dalam kolam. Akhirnya, bahkan kabut itu sendiri menjadi kental. Meskipun waktu dan bahan obat sangat habis, ekspresi King Lin menjadi semakin hidup di bawah kabut energi panas yang naik. Uap hitam tipis yang tersisa di antara alis seseorang juga berangsur-angsur menyebar. Semua ini menunjukkan bahwa racun pengikis hati Kaisar Piton di dalam tubuhnya dengan cepat dikeluarkan. Selama beberapa hari ini Xiao Yan telah mengurus pembuangan racun di dalam tubuh King Lin. Xiao Yan juga memperhatikan tato misterius di punggungnya.
Setelah beberapa hari pengamatan, dia menemukan bahwa sepertinya ada peningkatan jumlah energi yang dituangkan ke dalam tubuh King Lin. Tato ular berkepala 9 yang misterius itu juga menjadi semakin jelas. Bahkan mata ular dari 9 kepala perlahan terbuka sedikit. Itu adalah pembukaan kecil dari mata ular yang akan menyebabkan Xiao Yan tanpa disadari merasakan jejak kekerasan yang menyebar di dalam hatinya. Untungnya, kekuatan mentalnya kuat dan dia bisa mengabaikan efek ular berkepala 9 yang tidak biasa. Setelah mengalami perubahan tersebut, Xiao Yan pun menjadi semakin penasaran dengan tato misterius tersebut. Hal ini seharusnya menjadi sesuatu dari zaman kuno. Namun, kemungkinan benua Douqi saat ini tidak lagi memiliki binatang ajaib seperti itu. Kalau tidak, Xiao Yan pasti akan setidaknya mendengar sesuatu tentang itu. Sementara Xiao Yan penasaran, dia juga mengerti bahwa yang terpenting adalah menyelesaikan racun di dalam tubuh King Lin terlebih dahulu. Karenanya, dia menenangkan hatinya dan terus menunggu. Perawatan pahit semacam ini berlanjut selama 3 hari lagi sebelum mata King Lin, yang telah tertutup selama 7 hari, akhirnya menunjukkan beberapa aktivitas. Blub-blub, air kolam merah samar terus mengeluarkan gelembung air di dalam kolam. Udara panas naik dan orang bisa samar-samar melihat sosok anggun yang indah. Selama 10 tahun ini, gadis kecil dari masa lalu telah menjadi orang yang bersemangat dan memikat. Xiao Yan duduk di atas batu di samping kolam. Matanya yang tertutup juga perlahan terbuka. Dia bisa merasakan bahwa ada sedikit aktivitas yang tidak biasa muncul di dalam kolam saat ini. Apakah itu akan selesai? Xiao Yan dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Dia tiba-tiba mendengar suara percikan air yang dipancarkan dari kolam. Segera, dia menjadi terpana dan baru saja akan berdiri ketika seluruh memberi tiba-tiba bergetar hebat. Apa yang terjadi? Ekspresi Xiao Yan sedikit berubah. Dia buru-buru berdiri dan matanya berhenti di kolam yang tertutup kabut. Aktivitas itu dipancarkan dari tempat itu. Xiao Yan menyipitkan matanya. Dia menatap tajam ke bagian dalam kolam. Sepertinya ada garis besar yang samar-samar terlihat di dalam kabut. Xiao Yan sedikit mengernyit saat merasakan perubahan yang tidak biasa ini. Douqi di dalam tubuhnya diedarkan dengan cepat. Kabut energi yang menyebar tiba-tiba bergoyang ketika Douqi sedang beredar di dalam tubuh Xiao Yan. Segera, mata aneh seukuran kepala muncul entah dari mana. 3 titik kecil diperbesar di dalam mata yang dipenuhi dengan cahaya hijau. Akhirnya, mereka berubah menjadi 3 bunga zamrud seperti iblis yang mengelilingi mata dan berputar dengan cepat. Murid bunga ular hijau giok 3. Hati Xiao Yan menegang segera setelah melihat penampilan mata iblis itu. Tubuhnya tiba-tiba bergegas mundur dalam tindakan seperti refleks. Engah. Tubuh Xiao Yan baru saja mundur ketika mata iblis itu tiba-tiba meledak. Sosok besar bergegas keluar dari dalam kolam. Itu menerkam ke arah Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat. Xiao Yan segera menghirup udara dingin saat dia melihat sosok besar yang menerkam. Itu adalah ular besar yang memiliki 9 kepala ular buas. Tubuh kepala ular itu berwarna merah tua. Itu seperti darah segar yang telah mengendap selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sekilas, aura ganas yang sulit digambarkan menyebar darinya. Ular besar itu menggelengkan 9 kepalanya yang ganas. 18 mata iblis dari kepala ular benar-benar menjadi berwarna merah darah pada saat ini. Selain itu, hal yang paling misterius adalah bahwa bagian dalam mata merah darah ini sebenarnya sama dengan murid bunga ular hijau giok 3 yang digunakan King Lin. Xiao Yan memusatkan perhatian pada ular berkepala 9 yang menyerang secara eksplosif ke arahnya. Matanya berkedip. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba berteriak keras ketika ular itu hendak menerkam tubuhnya, King Lin. Teriakan Xiao Yan ini ditemani oleh Douqi. Itu seperti guntur yang meledak di dalam gua, menyebabkan gua bergetar hebat. Tubuh besar ular berkepala 9 juga bergetar di bawah teriakan ini. Ekspresi berjuang tiba-tiba muncul di mata merah darahnya. Sesaat kemudian, kemerahan darah itu benar-benar cepat memudar. Warna hijau zamrud perlahan pulih. Setelah munculnya warna hijau giok itu, tubuh besar ular berkepala 9 tiba-tiba meledak menjadi gelombang cahaya yang kuat. Tubuhnya juga menyusut dengan cepat. Segera, itu berubah menjadi tubuh kecil yang jatuh dengan keras dari udara. Tubuh Xiao Yan berkelebat saat melihat tubuh King Lin jatuh. Dia meraih pinggang kecil King Lin. Perasaan lembut tanpa tulang itu menyebabkan hatinya sedikit berfluktuasi. Dia buru-buru menenangkan pikirannya sebelum melihat King Lin, yang terbangun dalam keadaan tersesat,
dan berkata, apakah kamu baik-baik saja? King Lin, yang perlahan membuka matanya, menatap Xiao Yan, yang berada dalam jarak dekat. Dia awalnya terkejut. Perasaan yang ditransmisikan dari tubuhnya menyebabkan wajahnya memerah dengan suara gedebuk. Dia buru-buru melarikan diri dari tangan Xiao Yan dan bersembunyi di balik pilar batu dengan sekejap. Xiao Yan tanpa sadar menggosok hidungnya saat mendengar suara menyeret yang dipancarkan dari balik pilar batu. Dia merasa sedikit malu. Hanya setelah King Lin mengenakan pakaiannya, dia berjalan keluar dari balik pilar batu dengan wajah memerah. Xiao Yan terbatuk kering saat melihat daun telinganya yang merah menyala. Dia buru-buru bertanya dengan ekspresi serius, apa yang terjadi saat itu? King Lin terkejut ketika dia mendengar ini, segera, dia menyilangkan tangan kecilnya dan berbicara dengan takut-takut, itu adalah jiwa ular surga kuno. Ular surga kuno. Xiao Yan tercengang. Dia telah mendengar tentang ular surga kuno. Ada desas-desus bahwa ini adalah salah satu nenek moyang binatang ajaib ular kuno. Itu memiliki kemampuan untuk menghancurkan dunia. Ada desas-desus bahwa itu adalah binatang ajaib yang dapat dianggap pada tingkat yang sama dengan Phoenix surga kuno. Namun, jumlah ular surga kuno ini lebih kecil daripada surga Phoenix. Oleh karena itu telah punah sejak zaman kuno. Ada lebih sedikit kebutuhan untuk menyebutkan tentang hal itu sekarang. Itu tidak benar. Saya ingat bahwa buku-buku kuno tidak menyebutkan bahwa ular surga kuno ini memiliki 9 kepala. Ini adalah ular surga kuno yang bermutasi. Saya juga tidak tahu kenapa bisa seperti ini. Ketika saya tiba di dataran tengah saat itu, saya secara tidak sengaja memasuki pegunungan kuno dan menemukan kerangka ular surga kuno. Dalam rasa ingin tahu saya akhirnya menggunakan murid bunga ular hijau giok 3. Bagaimana saya bisa berharap bahwa saya benar-benar akan memanggil tubuh spiritual? Wajah kecil King Lin pahit saat dia berkata, sangat sulit untuk menjinakkan benda ini. Itu tidak mendengarkan saya meskipun saya telah menggunakan murid bunga ular 3 giok hijau. Kadang-kadang, itu akan keluar dan menyebabkan masalah. Untungnya, dengan peningkatan kekuatanku, ketahanan benda ini juga menjadi semakin lemah. Kemungkinan saya akan dengan mudah dapat mengendalikannya segera. Wajah Xiao Yan tertegun. Mengontrol ular surga kuno yang bermutasi. Hal ini, itu adalah eksistensi yang sebanding dengan Phoenix surga kuno. Jika itu tumbuh di masa depan, itu bahkan akan mampu melawan elit Douseng. Bukankah kamu mengatakan bahwa murid bunga ular giok hijau 3 giok kamu tidak dapat mengendalikan ular dari binatang ajaib yang memiliki garis keturunan kuno? Jika ular surga kuno ini memiliki tubuh, aku memang tidak akan bisa mengendalikannya. Namun, orang ini hanyalah roh. Selain itu, saya tidak mengambil inisiatif untuk mengendalikannya. Sebaliknya, ia ingin tetap pada saya. King Lin berbicara tanpa daya. Hanya ada 2 jenis ular tingkat atas dari Magical Beast yang benar-benar memiliki garis keturunan kerajaan selama zaman kuno. Salah satunya adalah ular surga kuno sementara yang lainnya adalah piton yang menelan surga. Piton Nine Serene Deep Ground saat ini hanyalah keturunan mereka. Petik 2. Surga menelan piton. Xiao Yan mengangkat alisnya segera ketika dia mendengar nama ini. Dia sepertinya ingat bahwa setelah evolusi Kailin, dia tampak seperti 7 warna surga menelan piton. Racun di dalam tubuhmu seharusnya sudah teratasikan. Xiao Yan menggelengkan kepalanya, melirik King Lin dan bertanya. King Lin mengangguk. Dia tersenyum berkata, saat ini, kekuatanku juga telah mencapai bintang 1 Douzun. Jika saya menggunakan murid bunga ular 3 giok hijau, kemungkinan saya akan dapat mengendalikan bentuk ular Magical Beast yang telah mencapai kekuatan Douzun bintang 4. Xiao Yan tanpa sadar menggelengkan kepalanya tak berdaya saat mendengar ini. Murid bunga 3 ular hijau giok 3 gadis ini memang terlalu menakutkan. Bahkan tanpa menyebutkan kemampuannya untuk mengendalikan bentuk ular Magical Beast, hanya dengan lancar mengendalikan roh ular surga kuno itu sendiri di masa depan pasti akan sangat memperkuat kekuatan bertarungnya. Karena racunnya sudah teratasi, ayo pergi. Xiao Yan melambaikan tangannya. Dia membalikkan tubuhnya dan berjalan menuju pintu keluar gua. Karena masalah King Lin terselesaikan, sudah waktunya untuk mulai memperbaiki tubuh untuk Yao Lao. Bab 1274, Teknik Dou Kelastian. Yao Lao duduk di kursi pemimpin di aula besar yang luas. Matanya tertutup. Kekuatan spiritual yang luas dan perkasa bergetar di sekujur tubuhnya, menyebabkan ruang di sekitarnya membentuk sedikit distorsi.
Yao Lao saat ini mungkin tidak memiliki kekuatan spiritual yang jauh lebih besar dari sebelumnya, tetapi kekuatan spiritual yang berfluktuasi memberi seseorang perasaan dipenuhi dengan kehidupan. Tampaknya memiliki keaktifan yang lebih besar daripada kekuatan spiritual di masa lalu. Guru, apakah mungkin bagi Anda untuk mengisi kembali aura spiritual esensi Anda? Xiao Yan, yang telah menerima berita itu, buru-buru berjalan ke aula besar. Matanya melirik Yao Lao di kursi pemimpin. Dengan kemampuannya saat ini, Xiao Yan secara alami dapat merasakan perubahan kekuatan spiritual Yao Lao saat ini. Segera, dia berbicara dengan gembira. Yao Lao perlahan membuka matanya. Dia memandang Xiao Yan, yang dengan cepat berjalan sebelum tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Dia berkata, efek obat Soul Baby Fruit tingkat emas sangat kuat. Aura spiritual esensi saya sekali lagi pulih ke puncak. Petik 2. Kalau begitu masalah memurnikan tubuh bisa dimulaikan. Xiao Yan berbicara dengan agak cemas. Memurnikan tubuh masih membutuhkan berbagai bahan yang berbeda, Yao Lao menjawab dengan tersenyum. Anda bisa yakin, murid ini telah mengumpulkan semua bahan-bahan ini selama tahun-tahun ini. Xiao Yan berkata sambil tersenyum. Dia menjentikkan jarinya dan botol giok muncul di tangannya. Sebuah pil obat besar mata naga berputar dan menetes. Aroma pil yang begitu kaya, tidak mungkin untuk dipulihkan, menyebar dari dalamnya. Hal ini menyebabkan pikiran seseorang menjadi siap. Ini adalah pil obat tingkat 8. Kejutan segera muncul di mata Feng Zunze saat dia berkata ketika dia melihat pil obat. Iya, apalagi, itu adalah pil obat tingkat 8 yang telah mengalami 5 pil lightning. Yao Lao mengangguk pelan. Dia segera mengungkapkan jumlah warna petir pil yang dialami pil obat ini. Segera, dia menatap Xiao Yan dengan senang dan berkata, keterampilan alkemis Anda tidak diabaikan selama bertahun-tahun ini. Haha, orang tua, kamu dapat yakin tentang ini. Xiao Yan juga merupakan juara pil gathering. Dia tidak lebih buruk darimu ketika kamu masih muda. Feng Zunze membelai jenggotnya dan tertawa terbahak-bahak. Guru, ini adalah pil sekering darah penumbuh tulang. Jari Xiao Yan dengan lembut menjentikkan ke botol giok dan yang terakhir perlahan melayang di depan Yao Lao. Segera, Xiao Yan mengeluarkan botol giok transparan lagi. Ada beberapa tetes darah hijau merah di dalam botol giok. Energi murni yang menakutkan menyebar dari dalamnya. Ini adalah darah esensi dari Heaven Demon Phoenix. Mungkin kurang dalam kuantitas tetapi itu akan sangat berguna. Xiao Yan tersenyum berkata, ini secara alami adalah darah esensi yang telah disempurnakan Xiao Yan dari tulang Heaven Demon Phoenix saat itu. Adapun kerangka, aku punya satu yang termasuk dalam puncak kelas Douzong. Xiao Yan melambaikan tangannya secara acak. Mayat yang disegel dalam es muncul di dalam aula besar. Satu-satunya di antara ketiga bahan ini yang membuat Xiao Yan tidak puas adalah kerangka ini. Jika itu di masa lalu, dia mungkin merasakan sedikit kegembiraan pada kerangka seseorang di puncak kelas Douzong. Namun, dengan naiknya levelnya, kerangka dengan kekuatan seperti itu tidak lagi mampu menarik perhatian Xiao Yan. Jika itu adalah kerangka, aku punya satu milik Douzun bintang 4 di sini. Feng Zunze di samping tertawa. Dia melambaikan lengan bajunya dan peti mati mendarat di tanah. Ada kerangka abu-abu pucat di dalam peti mati. Sebuah fluoresensi samar mengalir di atas tubuh kerangka. Ini adalah musuhku di masa lalu. Dia kemudian meninggal di tangan saya. Saya takut tidak ada yang akan berurusan dengan mayatnya, jadi saya akhirnya membantunya menyimpannya. Petik 2. Xiao Yan tanpa sadar sedikit terdiam saat mendengar nada santai Feng Zunze. Tampaknya Feng Zunze memiliki permusuhan yang cukup besar dengan orang ini. Kalau tidak, dia tidak akan berurusan dengan mayat orang lain. Ketiga bahan ini berkualitas tinggi. Bahan yang kami saring dari mereka harus dapat memungkinkan Yao Chen pulih ke kekuatan puncaknya sebelumnya. Namun, aku ingin tahu apakah dia akan mampu menembus kelas Douzun dan mencapai kelas Douseng. Feng Zunze membelai janggutnya dan menyuarakan pikirannya. Sulit. Yao Lao menggelengkan kepalanya. Douzun dan Douseng adalah dua level yang sama sekali berbeda. Seorang elit Douzun dapat dianggap sebagai ahli tingkat atas sejati di benua itu. Douseng, di sisi lain, berdiri di puncak pagoda emas. Mengingat dasar dari dataran tengah, elit Douzun dapat dianggap sedikit tetapi mereka tidak terlalu langka. Namun, seorang elit Douseng sama sekali berbeda. Ambil saja Xiao Yan sebagai contoh.
Meskipun dia telah tiba di dataran tengah selama bertahun-tahun, dia belum pernah bertemu dengan elit Doseng yang asli. Tentu saja, prasyaratnya adalah tidak ada kerangka Doseng yang ditemui Xiao Yan di reruntuhan kuno. Benda itu hanya memiliki sedikit sisa roh elit Doseng. Itu tidak bisa dianggap sebagai ahli sejati. Meskipun demikian, kerangka yang telah kehilangan jejak kehidupan menyebabkan Xiao Yan, hantu tua Zai Xing dan para ahli lainnya tampak sangat menyedihkan. Mereka hampir berakhir jatuh dalam situasi yang tidak terduga. Melalui kasus ini, adalah mungkin untuk secara samar-samar mengamati betapa menakutkannya Doseng yang asli. Level itu benar-benar memiliki kekuatan besar untuk menghancurkan langit dan bumi. Karena semua bahan sudah terkumpul, kita harus bertindak besok. Semakin awal Yao Chen memulihkan kekuatan puncaknya, semakin sedikit pavilion bintang jatuh yang perlu khawatir tentang balas dendam oleh Hall of Soul. Aula cabang aula jiwa dihancurkan dan dimanfaatkan di dalam sisa-sisa kuno. Mengingat cara Hall of Soul melakukan sesuatu, itu pasti tidak akan dengan mudah menelan kerugian yang begitu besar. Feng Zunze menyuarakan pikirannya. Ya, Xiao Yan dan Yao Lao mengangguk. Saat ini, semuanya mungkin tampak tenang tetapi jelas bahwa ini adalah ketenangan sebelum badai. Setelah memutuskan dengan Yao Lao tentang waktu untuk memurnikan tubuh, Xiao Yan kembali ke tempat tinggalnya karena sudah terlambat. Begitu dia kembali ke kamarnya, dia duduk di tempat tidur dan merenung sejenak. Dia membalik tangannya dan 3 tulang rusuk putih giok muncul di telapak tangannya. 3 tulang rusuk secara alami adalah yang dicabut Xiao Yan dari kerangkanya. Di dalamnya menyembunyikan rahasia teknik Do kelas Tian. Namun, sejak dia kembali ke pavilion bintang jatuh, dia belum mengamatinya dengan cermat karena dia sibuk mengeluarkan racun dari King Lin. Setelah mendengar Feng Zunze menyebutkan masalah aula jiwa yang akan segera membalas dendam, hatinya juga menjadi sedikit tertekan. Ketika dihadapkan dengan faksi besar seperti itu, dia pada akhirnya harus meningkatkan kekuatan tempurnya sendiri. Metode terbaik untuk meningkatkan kekuatan bertarung seseorang adalah dengan berlatih teknik Do kelas tinggi. Teknik Do kelas Tian yang legendaris sangat kuat. Bahkan pada saat ini, Xiao Yan tidak dapat melupakan kekuatan mengerikan yang diciptakan ketika kerangka Do Seng telah melepaskan teknik Do kelas Tian saat itu. Tulang rusuknya terasa dingin saat memasuki tangan Xiao Yan. Itu tidak memiliki perasaan kasar seperti tulang. Sebaliknya, itu tampak seperti batu giok yang sempurna ketika seseorang menyentuhnya, tampak halus dan sejuk, memberikan perasaan yang sangat indah. Tulang rusuknya ditutupi oleh karakter misterius kecil. Karakter-karakter ini luar biasa misterius. Itu memberi seseorang perasaan yang tidak jelas. Xiao Yan dengan hati-hati mengamati 3 tulang rusuk secara detail. Dia ingat karakter misterius itu di benaknya tetapi dia tidak dapat menguraikannya. Sepertinya metode biasa tidak akan bisa membuka tulang rusuk ini. Wajah Xiao Yan mengungkapkan ekspresi pemikiran yang mendalam. Sesaat kemudian, dia meletakkan tulang rusuknya dengan lembut di dahinya. Kekuatan spiritual menyebar. Namun, itu langsung dipantulkan kembali ketika menyentuh tulang rusuk. Xiao Yan langsung terkejut sebelum dia menghela nafas lega. Sebenarnya ada segel di permukaan tulang. Xiao Yan mengepalkan tangannya setelah dia memikirkan hal ini. Api ungu coklat melengkung dan naik dari telapak tangannya. Setelah itu melilit 3 tulang rusuk seperti batu giok putih. Suhu yang menakutkan dengan cepat menyebabkan udara di dalam ruangan menjadi kering. Desis mendesis. Nyala api yang menakutkan dengan gila-gilaan memanggang tulang. Namun, tulang yang tampaknya lemah ini tidak bergerak sedikit pun. Warnanya bahkan tidak berubah sedikit pun. Xiao Yan tidak terkejut dengan situasi ini. Jika begitu mudah untuk memecahkan segel yang ditempatkan oleh seorang elit Doseng, itu akan terlihat seperti permainan anak-anak. Xiao Yan mempertahankan suasana hati yang tenang. Dia terus membiarkan 3000 Lotus Heart Flame untuk terus memanggang 3 tulang rusuk. Dia perlahan menutup matanya dan benar-benar langsung memasuki mode pelatihannya. Api ungu coklat menyala dengan ganas di dalam ruangan. 3 tulang rusuk di dalamnya juga samar-samar memancarkan cahaya redup. Memanggang ini berlanjut dari malam hingga larut malam, berlangsung selama hampir 10 jam. Di bawah pembakaran gila-gilaan oleh 3000 Lotus Heart Flame, ketiga tulang rusuk itu sedikit demi sedikit berubah. Jenis warna putih giok juga perlahan menjadi pucat. Semacam warna emas gelap tua menggantikannya. Jika seseorang melihat dengan hati-hati, dia akan menemukan riak aneh yang diam-diam menyebar di bawah cahaya kemasan.
Suara aneh dari cairan yang mengalir tiba-tiba dipancarkan dari dalam ruangan yang sunyi. Mata Xiaoyan yang tertutup rapat juga perlahan terbuka pada saat ini. Matanya melihat ke arah api di depannya sebelum menjadi terkejut. Nyala api pada saat ini tidak lagi memiliki jejak tulang rusuk di dalamnya. Hanya cairan emas gelap yang aneh yang tersisa. Cairan perlahan mengalir di dalam nyala api. Tampaknya memiliki kecerdasannya sendiri dan kadang-kadang berkumpul menjadi berbagai bentuk aneh. Apakah ini cara setelah segel dibuka? Xiaoyan bergumam pelan. Dia ragu-ragu sejenak sebelum menghirup napas dalam-dalam dari udara yang agak kering. Tangannya terulur dengan lembut. Setelah itu, ia mencapai api dan berhenti sejenak. Akhirnya, satu jari dimasukkan ke dalam cairan emas gelap. Desis-mendesis. Jari Xiaoyan dimasukkan ke dalam cairan dan terjadi perubahan. Orang bisa melihat cairan itu tiba-tiba bergoyang dengan intens. Setelah itu, dengan kuat melingkari jari Xiaoyan. Itu melilit seluruh tangannya dalam sekejap. Mendesis. Cairan emas gelap melilit tangan kanan Xiaoyan. Rasa sakit yang hebat yang tidak bisa ditahan tiba-tiba ditransmisikan dari telapak tangannya. Hal ini menyebabkan wajah Xiaoyan berkedut. Setelah dibungkus oleh cairan emas gelap, tangannya benar-benar mulai bergoyang aneh. Suara tulang yang ditekan bersama itu juga dipancarkan. Tanganku akan lumpuh. Perasaan meremas menjadi semakin intens. Tepat ketika Xiaoyan berpikir bahwa tangannya akan diremas sampai hancur, rasa sakit yang hebat tiba-tiba berhenti. Cairan emas gelap juga mengalir ke tangannya seperti air banjir dan dengan cepat menghilang. Xiaoyan bahkan tidak punya waktu untuk terpana oleh pemandangan aneh ini sebelum kepalanya tiba-tiba bergetar saat ini. Cahaya keemasan samar-samar muncul di matanya. Suara gumaman rendah dan dalam juga keluar dari mulutnya. Ini adalah palem penciptaan surga hebat. Bab 1275, Sein, Shengze, Zhao Hua. Bang! Sebuah ledakan terdengar jauh di dalam pikiran Xiaoyan. Jiwanya juga bergetar hebat pada saat ini. Segera, tatapannya berangsur-angsur menjadi kabur. Pada saat dia pulih, dia menemukan bahwa dia berada dalam alam misterius. Ruang ini tidak terlalu besar dan juga tidak ada kekuatan hidup sedikit pun di dalam ruang kosong ini. Mata Xiaoyan menyapu sedikit. Setelah itu, mereka tiba-tiba berhenti di tempat tertentu di ruang kosong. Sosok yang sangat biasa berdiri dengan tangan di belakangnya di tempat itu. Xiaoyan pada dasarnya tidak dapat merasakan sedikit pun aura atau jejak Douqi dari tubuh itu. Cara itu seolah-olah dia hanya orang biasa. Namun, perasaan yang dia dapatkan dari pandangannya ini menyebabkan hati Xiaoyan menjadi semakin serius. Bagaimana mungkin orang biasa muncul di tempat misterius seperti ini? Jika dia menebak dengan benar, sosok ini harus menjadi pemilik sebenarnya dari sisa itu. Tempat ini seharusnya menjadi ruang memori yang tersembunyi di dalam teknik Dou. Sosok ini juga bukan elit asli Dou Sheng. Sebaliknya, itu hanyalah sebuah fragmen memori dari dirinya. Xiaoyan jatuh ke dalam pemikiran yang mendalam saat dia melihat sosok itu. Dengan pengalamannya saat ini, dia secara alami tidak akan terkejut. Setelah merenung sejenak, dia dengan jelas memahami latar belakang sosok manusia ini. Itu seperti yang diharapkan Xiaoyan. Sosok ini tidak melirik Xiaoyan. Segera setelah yang terakhir memasuki alam ini, suara seperti air yang tenang perlahan bergema di dalam ruang ini. Telapak penciptaan surga hebat, teknik Dou tingkat rendah kelas Tian. Itu dibuat oleh orang suci ini dengan menggunakan semua kekuatanku untuk menggabungkan 100 teknik Dou. Teknik telapak tangan ini memperhatikan makna penciptaan. Menggunakan telapak tangan untuk menghancurkan langit dan kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Mata Xiaoyan menjadi semakin cerah ketika dia mendengar suara tenang yang seolah berbicara sendiri. Teknik Dou kelas Tian, melampaui yang biasa dan melampaui orang suci. Dengan bisa mendapatkan rahasia yang disembunyikan oleh orang suci ini di dalam tulang, Anda dapat dianggap sebagai orang yang memiliki afinitas. Karena Anda telah mendapatkan tulang, tangan Anda seharusnya disempurnakan oleh air liur roh emas. Ingat, Great Heaven Creation Palm hanya dapat berhasil digunakan oleh tangan yang telah disempurnakan. Kalau tidak, seseorang pasti akan menghadapi serangan balasan. Petik 2. Xiaoyan terkejut saat mendengar ini. Dia segera jatuh ke dalam pemikiran yang mendalam. Rasa sakit yang hebat dari sebelumnya sebenarnya adalah apa yang disebut air liur roh emas yang memurnikan telapak tangannya sendiri. Memang layak menjadi teknik Dou kelas Tian. Ini sebenarnya membutuhkan proses ini untuk mendapatkan warisan yang lengkap.
Petik 2. Xiao Yan menggelengkan kepalanya karena terkejut. Jika dia melewatkan langkah penyempurnaan itu, dia kemungkinan tidak akan berani melepaskan apa yang disebut Great Heaven Creation Palm ini bahkan jika dia berhasil mempelajarinya. The Great Heaven Creation Palm memiliki kekuatan penciptaan. Setelah suara tenang perlahan terdengar, cahaya redup tiba-tiba meletus dari tubuh sosok itu. Tubuh itu juga dengan cepat berubah menjadi transparan. Ini mengungkapkan rute vena yang sangat jelas di dalamnya. Jejak energi emas gelap melintas melalui pembuluh darah ini dan menguraikan rute pembuluh darah yang sangat aneh. Ini adalah rute meridian dari Great Heaven Creation Palm. Kegembiraan tiba-tiba muncul di mata Xiao Yan ketika dia melihat pemandangan ini. Dia buru-buru memusatkan pikirannya dan dengan tegas mengingat rute energi di dalam pikirannya. Rute vena itu diedarkan beberapa kali sebelum perlahan memudar. Untungnya, rute sirkulasi ini sudah diingat dengan kuat di benak Xiao Yan. Setelah rute vena memudar, cahaya bersinar di dalam tubuh sosok itu juga sekali lagi menghilang. Cahaya keemasan gelap perlahan menjadi cerah. Segera, sebuah tangan diayunkan dan mendarat dengan keras di ruang kosong. Bang! Telapak tangan jatuh dan energi yang menakutkan segera tersapu seperti badai. Lingkaran cahaya berwarna hitam besar sekali lagi terbentuk di bawah telapak tangan sosok manusia itu. Lingkaran cahaya terbentuk. Setelah itu tersebar terpisah dengan kecepatan seperti kilat. Ruang di sekitarnya tampak seperti kaca yang dihamburkan dengan paksa. Itu runtuh hampir seketika. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam saat dia melihat lingkaran cahaya hitam yang dengan cepat menyebar di dalam matanya. Dia tidak mengungkapkan ekspresi panik. Sebagai gantinya, dia menunjuk ke arah sosok di dalam lingkaran cahaya hitam gelap dari jarak yang sangat jauh dan membungkuk. Orang yang ditakdirkan, ingat nama suci ini, Saint Zhao ciptaan. Sebuah suara samar tiba-tiba bergema dalam pikiran Xiao Yan seperti guntur. Sosok itu juga berangsur-angsur memudar di dalam lingkaran cahaya hitam gelap. Akhirnya, itu benar-benar menghilang. Sosok terakhir yang ditinggalkan oleh seorang elit doseng di dunia ini menghilang dengan cara ini. Xiao Yan mengangguk pelan. Dia membiarkan lingkaran cahaya hitam gelap untuk mengisi dan menghancurkan tubuhnya. Mata tertutup rapat Xiao Yan tiba-tiba terbuka di kamarnya. Napas keruh perlahan mengikuti tenggorokannya sebelum dihembuskan. Dia bergumam, Saint Zhao Hua. Xiao Yan bergumam sedikit sebelum dia benar-benar terbangun beberapa saat kemudian. Matanya melihat ke arah tangan kanannya dan melihat bahwa tangan kanannya saat ini memiliki cahaya keemasan gelap samar yang tampak seperti logam. Menenggelamkan pikirannya ke dalam tubuhnya, Xiao Yan mulai berkeliaran di sekitar tangan kanannya. Segera, dia terkejut menemukan bahwa beberapa pembuluh darah yang sangat tersembunyi di bagian dalam tangan kanan tampaknya telah dibuka. Pembuluh darah ini terhubung satu sama lain, tampak seperti siklus yang aneh. Itu tampak sangat misterius ketika seseorang melihatnya. Xiao Yan mengingat sedikit saat dia melihat pasangan ini melingkari pembuluh darah kecil. Baru kemudian dia menemukan bahwa jalur yang dilalui vena berada pada posisi paling kritis. Dengan kata lain, tanpa arahan dari beberapa urat nadi yang melingkar ini, setiap upaya untuk menggunakan telapak tangan penciptaan surga agung secara paksa hanya akan mengarah pada pengumpulan energi yang besar dan perkasa di satu telapak tangan tanpa bisa dilepaskan dari tubuh seseorang. Itu seperti botol menjadi semakin kembung dengan udara. Cepat atau lambat akan meledak. Pada saat itu, lengan orang yang melepaskannya kemungkinan akan benar-benar hancur. Tidak heran dikatakan bahwa hanya telapak tangan yang telah dimurnikan oleh air liur spiritual emas yang dapat menggunakannya, sebenarnya karena ini. Xiao Yan merasakan pemahaman yang tiba-tiba di dalam hatinya. Dia langsung menghela nafas pelan. Dia memang layak menjadi doseng elit dari generasi tertentu. Dia sebenarnya mampu menciptakan metode misterius seperti itu. Ada puluhan ribu meridian di dalam tubuh seseorang dengan jumlah vena rahasia yang tak ada habisnya. Bukan hal yang mudah untuk membuka pembuluh darah yang bermanfaat. Namun, aku ingin tahu apakah aku bisa menggunakan Great Heaven Creation Palm ini sekarang. Mata Xiao Yan samar-samar berisi tarian panas di dalamnya. Kekuatan telapak tangan ini adalah sesuatu yang dia saksikan secara pribadi di dalam peninggalan kuno saat itu. Cukup banyak ahli yang hadir telah meninggal di bawah telapak tangan ini. Jika bukan karena kelompok Xiao Yan melarikan diri dengan cepat, kemungkinan hasilnya akan sulit diprediksi. Hati Xiao Yan sangat mendambakan Great Heaven Creation Palm pada hari itu. Sekarang, dia beruntung berhasil mempelajarinya.
Bagaimana hatinya bisa tenang? Menggosok kedua tangannya, Xiao Yan melompat turun dari tempat tidur dan berdiri tegak di dalam ruangan. Dia menghirup udara dalam-dalam. Douqi di dalam tubuhnya mengikuti jalur memori di dalam pikirannya dan mulai berputar perlahan. Douqi diedarkan dengan sangat lambat pada awalnya. Apalagi jalannya juga cukup rumit. Cukup banyak kesalahan terjadi selama periode waktu ini. Untungnya, Xiao Yan bereaksi dengan cepat. Begitu dia menemukan bahwa jalannya salah, dia akan segera menyebarkan Douqi-nya. Ini mencegahnya menderita cedera apapun. Setelah mengalami beberapa kegagalan, Xiao Yan juga secara bertahap menjadi akrab dengannya. Sekitar 1 jam kemudian, dia akhirnya berhasil melakukan sirkulasi vena sepenuhnya. Saat dia menyelesaikan sirkulasi, lengan Xiao Yan bergetar tiba-tiba. Cahaya keemasan gelap tiba-tiba melonjak. Segera, dia tercengang menemukan bahwa Douqi di dalam tubuhnya mengalir seperti air banjir. Arah alirannya adalah tangan kanannya. Sungguh kelelahan Douqi yang menakutkan. Bahkan dengan kekuatan Xiao Yan, ekspresinya tanpa sadar berubah ketika dia merasakan tingkat di mana Douqi-nya habis. Teknik Dou kelas Tian ini sebenarnya adalah rakus yang tidak kenyang, tidak peduli bagaimana seseorang memberinya makan. Dengan meningkatnya jumlah Douqi yang berkumpul di telapak tangan Xiao Yan, cahaya keemasan gelap juga menjadi semakin kuat. Sesaat kemudian, cahaya hitam akhirnya muncul di tengah cahaya keemasan ketika telah melonjak hingga batasnya. Kekuatan hisap yang menakutkan melonjak saat cahaya hitam muncul. Cahaya keemasan gelap di sekitarnya ditelan ke dalam cahaya hitam dalam sekejap mata. Itu juga secara bertahap menjadi lebih besar pada saat ini. Sungguh energi yang menakutkan. Setelah secara pribadi menggunakan Great Heaven Creation Palm ini, Xiao Yan akhirnya benar-benar memahami terornya. Segera, ekspresinya sedikit berubah. Ini adalah paviliun bintang jatuh. Ada sesepuh dan murid dari paviliun bintang jatuh di sekitar kamarnya. Jika telapak tangan ini dilepaskan, kemungkinan tidak ada kehidupan yang tersisa dalam radius 100 meter. Beberapa keringat dingin muncul di dahi Xiao Yan saat dia merasakan ini. Dia menghirup beberapa napas dalam-dalam dan dengan paksa menghentikan kelelahan Douqi di dalam tubuhnya. Dia segera mengepalkan telapak tangannya sedikit. Cahaya hitam seukuran buah persik itu bergetar sesaat ketika tangannya terkepal. Akhirnya, perlahan menjadi pucat di bawah mata terkejut Xiao Yan. Itu akhirnya berubah menjadi Douqi sekali lagi dan melonjak ke tubuh Xiao Yan. Xiao Yan menghela napas panjang lega saat dia merasakan Douqi yang sangat besar yang sekali lagi pulih di dalam tubuhnya. Dia mengusap keringat dingin di dahinya, mengangkat tangan kanannya dan melihat ke atas dengan mata tercengang. Sesaat kemudian, dia membuka mulutnya dan tertawa. Ini karena hal yang dia butuhkan untuk berlatih palem penciptaan surga agung ini sudah ditentukan oleh Sein Zhao Hua itu. Oleh karena itu, kecepatan dia menguasai teknik Dou. Kelas Tian ini pada dasarnya jauh melebihi teknik Dou lainnya. Harus dikatakan bahwa ini memang merupakan berkah yang besar. Telapak penciptaan surga yang hebat, haha. Aku bertanya-tanya seberapa menarik ekspresi hantu tua Zai Xing jika dia melihat teknik Dou ini saat aku bertemu dengannya lagi. Xiao Yan tersenyum sedikit setelah menggosok tangan kanannya dengan lembut. Kilatan dingin berkedip di dalam mata hitamnya yang gelap. Telapak penciptaan surga yang hebat ini akan menjadi sabit yang akan mengambil nyawa hantu tua itu pada saat mereka bertemu lagi.